فبأي آلاء ربكما تكذبان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita jumpa lagi dalam acara konsultasi syariah bersama Ustadz Ami Nurbait. Baik, kita akan membacakan pertanyaan dari Pak Min. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Langsung saja, apa yang dimaksud jual beli dua harga dan mohon rincian hukumnya. Demikian Ustadz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Dalil tentang larangan jual beli dua harga disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ba'a bai'ataini fi bai'atin falahu awkasuhuma awir riba." Barang siapa yang melakukan dua jual beli fi bai'atin dalam satu jual beli, falahu awkasuhuma, maka dia hanya boleh mengambil kebalikannya, artinya mengambil yang termurah, awir riba, jika tidak maka dia terjerumus dalam riba. Kemudian disebutkan dalam hadis yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Abu Dawud, Turmudi dan yang lainnya. Rasulullah SAW atau Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'ataini fi bai'atin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dua transaksi bai'ah, dua transaksi bai', dua transaksi jual beli fi bai'atin dalam satu transaksi jual beli. Artinya di situ adalah jual beli dua kali atau ada dua transaksi, namun di situ aslinya hanya satu transaksi. Dua transaksi gitu. Satu akad dua transaksi, betul. Ada contohnya menurut Ustaz? Contoh. Ulama berbeda pendapat tentang makna bai'ataini fi bai'atin. Dua transaksi dalam satu transaksi atau dua akad dalam satu transaksi. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa yang dimaksud dua transaksi dalam satu transaksi atau dua akad dalam satu transaksi, maknanya adalah ada orang yang menjual barang, satu barang, misalnya motor, dan dia memberikan banyak opsi harga. Misalnya jika tunai harganya 10 juta, kalau kredit setahun jadi 15, kredit 2 tahun jadi 20 dan seterusnya. Dia memberikan banyak opsi harga. Kemudian pembeli mengambil dan membawa motor ini, namun dia tidak bisa atau dia belum menetapkan, belum deal harga mana yang dipilih, antara harga tunai atau kredit setahun atau kredit 2 tahun, padahal masing-masing ada harganya yang berbeda. Ini bentuk transaksi dua harga atau bahkan lebih, karena ketika pembeli membawa barang itu dia belum menentukan, belum deal harga antara harga yang tunai, kredit pertama atau kredit kedua. Dan ini pendapat mayoritas ulama dan pendapat yang disebutkan oleh Turmudi dalam kitabnya, kitab Sunan Turmudi atau Jami' at-Turmudi. Setelah beliau membawakan hadis tadi, kemudian Turmudi menyebutkan beberapa keterangan para ulama terkait makna bai'ataini fi bai'atin, dua transaksi dalam satu transaksi. Salah satunya adalah semacam ini bentuknya. Dan ini salah satu pendapat dalam mazhab Syafi'iyah dan demikian pula salah satu pendapat dalam mazhab Hambali. Kemudian makna yang kedua yang dimaksud dengan bai'ataini fi bai'atin, dua transaksi dalam satu transaksi, maknanya adalah ada orang yang dia menjual beberapa barang yang berbeda, namun semuanya memiliki harga yang sama. Jadi misalnya dia jual misalnya helm dengan slayer dengan sarung tangan, nanti dengan jaket dan seterusnya, dan harganya semuanya sama, semua harganya 100.000, helm 100.000, jaket 100.000, nanti sarung tangan dan slayer jadi 100.000. Kemudian ada salah satu pembeli dan dia mengambil semua barang itu. Ketiga-tiganya diambil, namun tanpa menyebutkan barang mana yang dia beli. Padahal harganya sama 100.000. Dia hanya bayar 100.000,
tapi barang mana yang mau diambil belum jelas. Sehingga di situ ada unsur gharar. Dan makna yang kedua ini adalah pengertian yang disampaikan oleh sebagian ulama. Kemudian yang ketiga, maknanya adalah yang dimaksud dua transaksi dalam satu transaksi. Ada orang yang melakukan transaksi, namun dia minta syarat agar dilakukan transaksi yang kedua. Padahal ini bukan konsekuensi transaksi yang pertama. Sebagai contoh misalnya, ada orang yang dia menjual HP. Si A menjual HP ke si B. Si A bersedia menjual HP ke si B dengan syarat B mau menyewakan motornya ke si A. Sehingga di situ ada transaksi jual beli dan yang kedua transaksi sewa. Transaksi sewa menjadi syarat jual beli. Transaksi semacam ini berarti dua transaksi dalam satu transaksi. Karena transaksi utamanya jual beli HP, sementara sewanya hanya syarat. Ini banyak kita jumpai misalnya di pegadaian atau perkampungan ya. Di kampung-kampung ada orang yang dia mau menjual tanahnya, namun dengan syarat nanti misalnya rumahnya disewa atau dengan syarat dikasih utang dan seterusnya. Semacam ini tidak diperbolehkan karena berarti di situ ada dua transaksi, yang satu transaksi utama dan yang satunya jadi syarat untuk transaksi yang pertama. Ini dilarang oleh atau para ulama memahami demikian karena bisa kita pastikan ada unsur kedzaliman di sana. Bentuk kedzalimannya adalah transaksi yang kedua yang jadi syarat ini tidak dipastikan adanya unsur antarodin, saling ridho. Karena dia jadi syarat. Bisa jadi dia karena saking senangnya dengan HP tadi, akhirnya terpaksa mau menyewakan motornya. Padahal aslinya dia tidak mau. Mana yang ketiga ini adalah pendapat Ibnu Hazm dan pendapat sebagian ulama mazhab Hambali dan juga pendapat dalam salah satu mazhab Syafi'iyah. Kemudian dari ketiga makna ini mana yang benar? Jawabannya adalah ketiga-tiganya benar. Karena kita punya kaidah ketika ada sebuah hadis yang atau sebuah nas baik Al-Qur'an maupun sunnah yang dia memiliki banyak kemungkinan tafsir sementara masing-masing tidak bertentangan, maka tafsir yang benar adalah mencakup semuanya. Karena itu tentang makna jual beli dua harga itu bentuknya seperti apa? Jawabannya bisa maknanya kasus yang pertama tadi, ada satu barang yang diberi beberapa opsi pilihan harga, namun ketika pembeli mengambil dia tidak menentukan harga mana yang ditetapkan. Atau ada beberapa barang dengan satu harga, pembeli bayar satu tapi dia belum menentukan mana barang yang dipilih. Atau bisa bentuknya jual beli namun pakai syarat, atau satu transaksi namun pakai syarat adanya transaksi yang lain padahal itu bukan konsekuensinya. Dan semuanya dilarang dalam Islam karena di situ kalau tidak ada unsur gharar atau yang kedua ada unsur kedzaliman. Wallahu a'lam. Demikian pemirsa, jawaban dari Ustadz Ami. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaatnya dari tanya jawab syariah ini. Anda bisa mengajukan pertanyaan melalui email kami tanya@konsultasisyariah.com. Kami ulangi, Anda bisa mengajukan pertanyaan ke email kami di tanya@konsultasisyariah.com. Pertanyaan yang terpilih insya Allah akan kami bacakan pada video-video berikutnya. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.